Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Liu Wintin dengan NIM 2109106008 dari program Studi Informatika Angkatan 2021. Pada video kali ini, izinkan saya untuk membahas beberapa soal terkait kuis 1 mata kuliah Matematika Diskrit yang telah dilaksanakan kemarin tentang penyelesaian PBB, kombinatorial, dan permutasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal-soal tersebut melalui program yang telah saya buat sebelumnya menggunakan bahasa Python. Kita mulai dari soal pada nomor 1. Pada soal nomor 1, nyatakan PBB 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986 serta terapkan algoritma Euklidean dalam menjawabnya. Kita lihat pada program. Di sini saya menggunakan fungsi yang saya namai intro, makanya saya menggunakan def di sini agar terlihat lebih rapi pada saat dijalankan programnya. Jadi def intro ini memuat judul saja, tidak ada perhitungan atau apapun itu. Kita lanjut saja langsung ke perhitungannya. Di sini saya menggunakan fungsi hitung dengan memasukkan dua parameter ke dalamnya, yaitu M dan N. Yang mana M di sini saya misalkan sebagai angka pertama yang nantinya akan dimasukkan oleh user, dan N akan saya misalkan dengan angka kedua yang nantinya juga akan dimasukkan oleh user, dan dua-duanya ini bertipe data integer. Lalu di sini terdapat perulangan while yang mana memuat sebuah kondisi, yaitu N-nya tidak sama dengan 0. Jika N-nya sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai M. Lalu di dalam perulangan while ini terdapat sebuah perhitungan yang mana R di sini saya juga buat dia bertipe data integer, dan R ini variabel baru yang saya buat untuk menampung nilai atau hasil dari hasil sisa bagi M dan N. Lalu jika sudah ke proses yang ini, kita akan lanjut ke proses yang M sama dengan N. Kita lanjut lagi ke bawah, yaitu N sama dengan R. Proses ini akan terus berjalan sampai kondisinya ini N sama dengan 0. Lalu dia akan keluar outputnya di sini. Di sini saya buat print PBB dari M, angka pertama yang dimasukkan oleh user, dan N, angka kedua yang dimasukkan oleh user tadi adalah saya panggil fungsi yang telah saya buat ini. Saya buat hitung dengan menuliskan parameternya juga, yaitu M dan N. Lalu terdapat ucapan terima kasih. Mari kita coba jalankan seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini dikeluarkan judulnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu program penyelesaian PBB. Lalu kita masukkan angka pertamanya, yaitu 1242. Kita inputkan ke sini 1242, lalu kita enter. Kita masukkan angka keduanya, yaitu 1986. Lalu kita enter, dan dia akan keluar hasilnya. PBB dari 1242 dan 1986 adalah 6. Terima kasih. Nah, lalu program akan selesai. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2, ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai yang berbentuk bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100? Dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir dalam bentuk C, A, dan B saja, tidak perlu dihitung nilainya. Kita lihat pada program seperti ini. Def intro sama seperti tadi, hanya untuk menampung judul. Kita ke sini. Di sini saya membuat fungsi juga bernama hitung
yang berisikan ini ada diketahui, dan nanti user akan diminta untuk memasukkan banyaknya soal, nilai keseluruhan yang didapat, dan nilai minimal setiap soal, yang mana ketiganya bertipe data integer. Lalu akan dihitung. Di sini saya membuat nilai maksimal karena nilai tiap soal ini dianggap sebagai nilai minimal, dan setiap nilai minimal pasti ada nilai maksimal. Jadi saya buat nilai maksimal tiap soal dengan rumus nilai tiap soal dikali banyaknya soal. Kemudian saya akan menghitung sisanya dengan nilai keseluruhan dikurang nilai maksimal setiap soal. Lalu saya akan memprint yang ditanyanya itu apa, yaitu berapa banyak cara pemberian nilai, lalu N-nya. Di sini saya akan memasukkan rumus, yaitu banyaknya soal ditambah sisa lalu dikurang 1. Lalu R-nya ini sama dengan sisa. Sebenarnya bisa saja kita langsung menulis sisanya itu di sini. Namun, agar lebih terlihat ringkas, jadi saya buat variabel baru bernama R. Lalu akan keluar hasil akhirnya di sini. Banyaknya cara pemberian nilai adalah C kurung siku N, R. Yang mana N-nya tadi memuat ini, rumus yang ini, dan R-nya ini akan memuat sisa yang ini. Kemudian ucapan terima kasih. Lalu kita panggil lagi fungsi hitung di sini. Kita coba jalankan. Seperti ini. Diketahui banyaknya soal, ada 15 soal. Kita inputkan angka 15 ke dalam sini. Lalu kita enter. Lalu nilai keseluruhan yang didapat, kita dapat lihat di sini nilai keseluruhannya. Jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8, maka nilai keseluruhannya adalah 100 dan nilai minimalnya adalah 8. Lalu kita enter, ya seperti ini. Keluar ditanyanya, yaitu berapa banyak cara pemberian nilai, serta hasil akhirnya, yaitu banyaknya cara pemberian nilai adalah C min 6 dan min 20. Lalu ucapan terima kasih. Kebetulan cara yang nomor 2 ini saya temukan di beberapa website menjelaskan bahwa caranya itu seperti ini. Namun saya kurang tahu kenapa dia bisa menampung nilai negatif di dalamnya. Tapi saya ada coba di beberapa soal yang tipenya itu sama seperti ini, itu hasilnya berupa bilangan yang positif. Jadi saya kurang tahu kenapa di sini memuatnya hasil yang negatif. Kita lanjut saja ke penjelasan atau pembahasan pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Yang mana ini ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, dan B. Urutan buku dalam susunan yang bebas. Dapat kita lihat di sini saya menggunakan import map itu untuk menghitung faktorial. Saya menggunakan faktorial di dalam perhitungan ini. Ini saya masukkan manual ya, 6, 3, 4, 5 sesuai dengan jumlah buku yang telah disebutkan pada soal tadi. Kemudian saya juga membuat fungsi hitung di sini untuk mengeluarkan diketahui. Seperti tadi, jenis buku bertipe data integer, user akan memasukkan jumlah jenis buku, lalu saya faktorialkan jumlah jenis bukunya di sini agar dia bisa langsung dikeluarkan dan user bisa tahu berapa sih banyaknya cara penyusunan pada jumlah jenis buku. Kemudian saya menggunakan perulangan for juga di sini dengan isi sebagai variabel baru dan jenis buku di sini. Jadi dia akan mengulang sesuai dengan jenis buku yang diinputkan oleh user. Lalu di sini saya menggunakan isi plus 1. Kenapa? Karena biar dia jadinya jenis buku 1, bukan jenis buku 0. Karena indeksnya kan pasti dimulai dari 0, bukan 1. Jadi harus ditambah 1 biar dia jadi 1. Lalu nama buku di sini dan jumlah buku di sini dengan tipe data string dan integer. Lalu saya juga membuat faktorial dari jumlah buku yang diinputkan oleh user. Lalu akan keluar juga sama seperti ini tadi. Lalu akan keluar yang ditanya tadi, yaitu mengenai yang A jika topiknya sama dan letaknya bersebelahan, dan B dengan urutan yang bebas. Lalu ini untuk yang jawab A, saya menggunakan rumus, yaitu
faktorial jenis buku atau jumlah jenis buku yang tadi itu, yang ini, yang diinputkan yang di awal tadi, yang paling awal, akan dikali dengan jumlah faktorial dari jumlah buku pertama, jumlah buku kedua, jumlah buku ketiga, dan jumlah buku keempat. Jadi, akan keluar ini penyelesaiannya. Jadi, banyaknya cara dalam mengatur susunan buku dengan topik yang sama agar bersebelahan adalah ini. Kemudian pada jawab B juga di sini saya inputkan manual. Lalu saya akan tambah di sini. Jadi jumlah buku yang telah diinputkan nantinya itu akan ditambah jadi 6 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Lalu akan difaktorialkan hasil daripada penjumlahan total dari semua buku ini. Lalu akan keluar hasil B di sini. Akan memuat rumus yaitu faktorial dari jumlah buku ini dibagi dengan faktorial jumlah buku per topik, yang mana jumlah buku per topik ini akan dikali. Jadi faktorialnya itu dikali. Faktorial dari buku 1, faktorial dari buku 2, dan seterusnya. Lalu akan keluar, jadi banyaknya cara dalam mengatur susunan buku dengan urutan buku dalam susunan yang bebas adalah hasil B ini. Lalu ucapan terima kasih seperti biasa dan memanggil fungsi hitung. Kita langsung coba jalankan saja. Kita jalankan di sini. Diketahui jumlah jenis bukunya tadi ada 4 ya, yaitu basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, dan jaringan. Jadi kita masukkan 4, dia langsung keluar banyaknya caranya atau hasil faktorial dari jumlah yang kita inputkan tadi. Lalu kita masukkan jumlah buku pertama yaitu basis data dengan 6, metode numerik dengan 3, algoritma pemrograman yaitu 4. Ini diinputkan sesuai soal ya. Lalu jaringan yaitu 5 buku. Dan didapat seperti ini. Dia akan keluar yang ditanya apa, lalu jawab A-nya itu sekian dengan rumus yang tadi, yaitu banyaknya cara dalam mengatur susunan buku dengan topik yang sama agar bersebelahan sekian. Dan jawab B, jadi banyaknya cara dalam mengatur susunan buku dengan urutan buku dalam susunan yang bebas adalah sekian. Lalu ucapan terima kasih. Dan dapat kita lihat bahwasannya jika kita mengatur buku, menyusunnya dengan cara yang B ini, maka didapat banyak caranya itu lebih banyak daripada cara A yang topiknya sama itu harus bersebelahan. Sekian video pembahasan mengenai persoalan tentang penyelesaian PBB, kombinatorial, dan permutasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memudahkan kita semua dalam memahami persoalan yang ada. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan di dalam penyampaian saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.